Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita datang dalam ibadah doa syafaat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di cabang Surabaya Pusat ini. Kita datang bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya di dalam kita bersyukur kepada Tuhan pasti ada sesuatu yang terjadi, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, berkati kami semuanya, baik yang mengikuti secara online maupun yang beribadah bersama di tempat ini. Kami percaya ada kuasa perlindungan-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai ibadah ini. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermaksud bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya
yang umatmu sujud menyembah kepada Bapa. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Bapa. Engkau sungguh yang mengasihi kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, biarlah semua perkara apapun yang terjadi itu semuanya seizin Engkau Tuhan. Ajari kami mengerti akan segala apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai, dan kami percaya Engkau akan tepati segala janji-janji itu. Terima kasih ya Bapa, dan kami tetap percaya kepadamu. Orang yang datang kepadamu tidak akan pernah Kau kecewakan. Orang yang Tuhan Yesus selalu bersyukur kepadamu, Engkau pasti akan memberikan kemurahan-kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semuanya. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini yang mengalami keadaan apapun, baik itu yang sakit penyakit, yang mengalami keterikatan, yang mengalami gangguan-gangguan apapun. Kami tetap percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau sanggup melepaskan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau Allah Jehovah Jireh sanggup menyediakan, Engkau Allah Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau ada salah pelanggaran kami, biarlah sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu atas kami, pengampunan-Mu atas kami. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan pelanggarannya oleh Tuhan, karena kasih Tuhan dan kemurahan anugerah Tuhan itu yang mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami ingin memuji-muji Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua umat Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kita akan bersama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya diberkati Tuhan pada saat ini, amin. Semuanya biarlah mengalami kuasa Tuhan yang heran. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah kita heran dan besar. Perbuatannya sungguh ajaib, kuasanya sungguh ajaib. Mari kita sungguh memuji Tuhan dengan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Katakan kita heran. Sekali lagi dengan sungguh katakan Allah kita heran. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Sama-sama katakan Allah kita heran. Sekali lagi katakan Allah kita heran. Allah kita
kuasa-Mu sungguh heran, dan kami percaya kekuatan yang daripada Mula Tuhan yang membuat kami sanggup. Sekalipun mungkin kami jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kami, karena tangan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan lagi dengan pujian sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita andalkan Tuhan. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Tetapi bila kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari semua umat Tuhan yang dapat berlindung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku berdaya. Engkaulah menara kami, Engkaulah menara, Engkaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, meminta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sungguh-sungguh memuji ini dengan pujian Tuhan dan kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, meminta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, meminta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita, haleluya. Walaupun bumi bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami semuanya Tuhan boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi juga pimpinlah kami kepada jalan-Mu di saat kami berdoa dan berseru kepada Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih. Aku berdoa
kasih setiamu sungguh Engkau penolongku. Kapan pertolongan kami hanya kepadamu, naungan kepasayanku, jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku.
biarlah kami tetap merenungkan kasih setiamu. Kita naikkan pujian ini dari rednya, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan karena kasih anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan untuk seterusnya Tuhan Yesus, kasih setiamu dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan saat ini. Dan kami akan berdoa kepada Engkau. Yesus adalah imam besar agung kami yang senantiasa berdoa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya, glory bagi-Mu, syukur Tuhan. Kami tolak segala roh jahat, segala tipu daya setan, kegelapan, roh jahat. Kami hancurkan segala kelemahan, pengganggu, roh-roh pengacau Kau, ketakutan, kekhawatiran, segala intimidasi. Kami usirkan, kami tolak segala kuasa-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, syukur Tuhan Yesus. Yesus baik dan sangat baik, teramat amat sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Sampai kita diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan dulu kekasih Tuhan. Haleluya semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana pujian kita tadi, seumur hidup kita mau berjanji dan kita mau terus setia kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang setia, mengasihi kita, dan Tuhan Yesus yang selalu baik dan pedulikan setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran itu kepada kita setimpal dengan setimpal dengan kesalahan pelanggaran kita, tidak ditimpakannya kepada kita. Namun saudara kasih, bagi orang yang tidak mau bertobat dan datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata juga bahwa kepada mereka juga ditimpakan setimpal dengan dosa dan pelanggarannya. Ya, jadi apa bedanya saudara yang kasih? Bahwa orang yang tetap memerlukan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang selalu mengharapkan Tuhan, walaupun ada pelanggaran kesalahannya, itu Tuhan tidak perhitungkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, yang pasti akan mengasihi dan mengajari orang tersebut, karena orang itu, karena saudara saya mau kembali kepada kebenaran. Haleluya. Bukan berarti artinya kita mempermainkan Tuhan, kita mau melakukan pelanggaran kesalahan lagi lalu minta ampun karena Tuhan setia, kita lakukan lagi, kita permainkan. Tidak demikian saudaraku, karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mendidik dan melihat setiap hati kita,
dan menilai setiap kehidupan saudara dan saya. Mari pada saat ini sebelum kita berdoa, kita baca firman Tuhan kitab Mazmur 103. Karena kalau kita tidak mengetahui, tidak mengerti Tuhan baik bagi kita, bagaimana kita berdoa untuk orang lain mengatakan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita berdoa bagi orang lain, berarti kita mengharapkan kebaikan Tuhan datang kepada orang tersebut, walaupun orang itu di dalam pelanggaran atau masih dalam kejahatan atau masih dalam dosa. Jadi karena Tuhan kita percayai baik bagi kehidupan kita, maka kita percaya juga Tuhan baik juga bagi orang lain yang kita kasihi, yang kita doakan, yang kita pergumulkan. Amin. Haleluya. Apalagi orang itu sudah benar-benar datang kepada Tuhan, tetapi ada dalam saat-saat tidak berdaya atau dalam kelemahan. Perlu kita doakan. Semua kita saling membutuhkan doa. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Semuanya kita bawa Alkitab, kita baca Alkitab kita ini sama-sama 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat ini bahwa kita mau memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita. Jadi sungguh-sungguh kata segenap itu tidak ada terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah, tidak mendua, atau saudara kasih tidak berkotak-kotak ya, tetapi dengan bulat hati sepenuhnya kita bawa kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan kehidupan kita tidak bisa menyembah atau memuji Tuhan dengan segenap jiwa, segenap batin? Yang buat kita bisa, pikiran kita bisa terbagi-bagi, melayang-layang dan tidak konsentrasi atau tidak fokus. Seperti ada pengkotak-kotakan yang sebagiannya perasaan ya, kepada masalah, kepada tekanan, pikiran kepada kesusahan atau kepada kekhawatiran, ketakutan. Nah, kemudian perasaan kepada keadaan kondisi tubuh yang lemah. Nah, banyak bisa berbagi-bagi, begitu ya. Mata kepada hal-hal yang tidak kelihatannya tidak mengenakkan seperti dia kan. Jadi banyak bisa membuat terbagi-bagi. Nah, karena itu Daud mengajarkan kepada kita, saudara kasih, sebagaimana Daud mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan pun, tetapi dia bisa membulatkan hatinya dan jiwanya kepada Tuhan. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia memfokuskan jiwa itu, pikiran, perasaan, dan keinginannya. Dalam jiwa itu ada 3 hal, yaitu kehendak, perasaan, dan juga emosi gitu ya, akal budi, pikiran. Jadi apa yang dipikirkan oleh Daud adalah hanya kebaikan Tuhan. Apa yang ada di keinginan Daud adalah untuk selalu melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, karena dia selalu pikirkan Tuhan baik. Sehingga di dalam keinginannya selalu ingin untuk menyenangkan Tuhan. Nah, apa yang ada di dalam perasaan Daud adalah merasakan atau juga memikirkan perasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki perasaan terhadap orang-orang yang sudah
diselamatkan, yang sudah diampuni kalau tidak memuji-muji Tuhan. Kalau tidak memuji Tuhan, malah kepada hal yang lain diarahkan hati dan pikirannya. Jadi Daud selalu memikirkan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan yang dipikirkan oleh Daud atau yang selalu di dalam jiwanya, di dalam akal budinya, di dalam keinginan pikiran hatinya dan pikirannya juga. Yang dipikirkan oleh Daud adalah yang pertama, karena tidak ada siapapun yang bisa meluputkan orang daripada dosa, hanya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengampuni dosa dan kesalahan, dan tidak ada juga yang bisa menyelesaikan daripada akibat dosa itu, kecuali Tuhan sendiri juga yang bisa menyelesaikan akibat daripada dosa itu, yaitu sakit penyakit. Maka Daud menghubungkan pengampunan dosa yang diterimanya daripada Tuhan, juga mendapatkan bagian kesembuhan bagi seluruh kehidupan Daud. Mungkin kalau tubuh kita sakit, orang punya uang, orang punya harta masih bisa pergi ke dokter, walaupun juga dokter bisa juga terbatas untuk memberikan pengobatan. Tetapi kalau hati yang terluka, kalau jiwa yang hancur, kalau hati yang remuk, yang tertekan, yang terhimpit dan terintimidasi dalam ketakutan, siapa yang bisa menyembuhkannya, memulihkannya? Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Jadi Daud memikirkan yang pertama, kebaikan Tuhan adalah perkara yang jiwanya, perkara jiwani, perkara yang supranatural, perkara yang tidak kelihatan, yang menyangkut roh atau yang menyangkut saudara kasih, bukan lahiriah. Kalau secara lahiriah kan tubuh, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita bisa pegang atau juga kita miliki, itu semuanya saudara kasih adalah perkara-perkara yang bisa semuanya didapatkan oleh dunia. Yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mendapatkannya. Tetapi yang hanya bisa mendapatkan semuanya secara jiwani dan rohani atau roh mengenai kesembuhan. Saya percaya bahwa kesembuhan yang di sini bukan hanya berbicara mengenai batinia, bukan hanya berbicara mengenai jasmania. Saya tadi sudah mengatakan kalau jasmania mungkin orang yang kaya, kalau sakit bisa dia langsung bisa langsung terbang dia ke luar negeri sana, mau bayar berapapun bisa, dengan uang yang banyak, ya. Dicari dokter profesional, profesor yang paling canggih sedunia bisa. Tetapi saudara kasih, kalau orang bermasalah dengan hati, jiwa, batin, itu tidak bisa saudara kasih dokter untuk menyembuhkannya secara medis. Itu hanya Tuhan. Itu sebabnya yang pertama sekali yang dituliskan di sini, janganlah lupakan segala kebaikannya. Di bawahnya ayat 3 dikatakan bahwa kebaikan Tuhan yang pertama adalah memberi pengampunan atas kesalahan kita dan menyembuhkan kita dari akibat daripada dosa dan kesalahan tersebut. Karena sakit penyakit atau juga sakit batin, sakit dalam pikiran dan jiwa, itu karena masalah ada kesalahan dan dosa, ya. Apalagi kalau misalnya orang pribadi sendiri yang berbuat kesalahan berkali-kali, itu selalu akan ada namanya intimidasi, ya. Jadi intimidasi, dosa intimidasi itu orang lain belum menekan dia, tapi dia sendiri sudah menekan dari dalam dirinya. Di mana ada tuduhan di dalam dirinya sendiri menyatakan tidak mungkin diterima, tidak mungkin dia mendapatkan kebaikan lagi, tidak mungkin ada lagi kemurahan dan juga perbaikan dalam hidupnya. Nah, itu yang paling parah, ya.
Kalau orang dari luar masih mengintimidasi, misalnya orang berkata, kamu tidak akan bisa hidup, kamu tidak akan bisa lagi baik keadaanmu. Kalau orang hanya dari luar, ya kalau selama dari dalam hatinya berkata, aku akan tunjukkan, aku akan bisa, aku akan maju, aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan kegigihan, dengan kerendahan hati, dengan setia, dengan ulet, aku akan kerjakan dan aku akan tetap bersama Tuhan. Pasti bisa. Dia akan bisa mengalahkan intimidasi dari luar, karena dari dalam hatinya kuat. Tetapi bagaimanapun dari luar sudah kasih mensupport orang yang sudah terintimidasi, orang yang sudah tertekan, orang yang sudah hancur di dalam hatinya, yang sudah terluka di dalam batinnya, yang tidak tersembuh-sembuhkan, yang sudah dilanda dengan ketakutan dari dalam dirinya sendiri. Walaupun ada orang dari luar sudah kasih mensupport, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan dukungan, itu akan sangat sulit untuk dipulihkan. Mungkin ketika orang itu memberikan support, dia bisa terima sedikit lega. Tetapi ketika orang yang tidak ada lagi, selama masih dia tidak mendapatkan penyembuhan dari dalam, dia tetap akan orang yang terintimidasi dan akan sakit. Mungkin tubuhnya tidak sakit, tapi lama-lama tubuhnya juga akan mengalami sakit penyakit dan segala aspek yang ada di sekelilingnya. Nah, itu penyakit yang sangat membahayakan. Karena orang yang terintimidasi dan orang yang rapuh di dalamnya, tertekan dan terluka di dalam, maka dia akan keluar juga akan membawa beban luka, akan membawa sekelilingnya, ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, prasangka-prasangka yang buruk, situasi-situasi yang tidak baik, sehingga saudara kasih akan membawa dampak kepada sekeliling yang lain. Oleh karena itu sekelilingnya juga akan bertambah lagi menghukum dia, seperti itu akan makin bertambah beban-beban yang dialami. Jadi itu sebabnya Daud menghubungkan yang pertama sekali kebaikan Tuhan adalah dia mulai mengalami bagaimana pengampunan Tuhan melebihi daripada yang lain, berkat-berkat yang diterimanya. Ya, karena pengampunan itu membawa pemulihan. Haleluya saudaraku, membawa pemulihan bagi hidup kita, membawa kesembuhan, membawa kelegaan, membawa sukacita, dan membawa pengharapan. Yang membawa itu semangat. Kalau orang sudah mendapatkan pengampunan, dia sadar, dia yakin bahwa Tuhan sudah menerima dia dan mengampuni dosa dan pelanggarannya, maka dia akan bisa tegak. Tapi kalau tidak, selalu akan tertunduk dan tidak akan berani tegak. Bagaimana lagi dia akan bisa menghadapi musuh, atau bagaimana dia akan bisa berjalan maju ke depan kalau dia selalu tertunduk dan malu, dan tertunduk dan tertekan dan malu dan tidak bisa, ya, tegak. Nah, jadi itu sebabnya saudara kasih, ketika kita bernyanyi seperti nyanyian berkata, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, gitu ya. Jadi betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, gitu ya. Betapa besar kasih. Nah, jadi pengampunan Tuhan itu adalah kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita. Karena untuk pengampunanlah Tuhan Yesus sampai mengorbankan darahnya. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan, tanpa pencurahan darah. Mari kita melihat bahwa Yesus rela dia mengorbankan darahnya yang sangat mahal, yang suci, yang tidak bernoda, untuk memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Pengampunan untuk dosa dunia. Dia sampai mengorbankan nyawanya, darahnya sendiri. Dia tidak mengatakan dengan kata-kata bahwa manusia yang berdosa lepas daripada dosamu. Tidak hanya kata-kata, karena memang firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah.
tanpa pengorbanan. Nah, yang lain sudah Tuhan kasih kesembuhan setelah pengampunan, maka Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dengan kata-kata. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sudah lumpuh 38 tahun, bangkitlah, angkatlah tilangmu. Ya, sembuhlah, sembuh. Hanya kata-kata. Dia berkata kepada orang pemuda di Nain, ya, bangkitlah, hai pemuda, bangkit. Saudara Tuhan kasih, tapi untuk sebuah pengampunan, Tuhan Yesus tidak mengatakan dengan hanya kata-kata, tapi Tuhan Yesus melakukan dengan pengorbanan nyawanya, darahnya sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus menjadikan yang tidak ada menjadi ada bisa dengan kata-kata. Langit dan bumi bisa dijadikan dengan kata-kata. Ya. Jadi pengampunan ini, kenapa saudara Tuhan kasih dosa membawa kepada kematian, maka saudara Tuhan kasih bahwa kematian itu tidak bisa hanya dibangkitkan atau dihidupkan hanya dengan kata-kata kalau belum mendapatkan pengampunan. Maka setelah Tuhan Yesus melakukan pengorbanan di kayu salib, maka Tuhan Yesus sudah melakukan kata-kata kepada orang yang mati bisa dibangkitkan dengan kata-kata. Haleluya saudaraku. Ya. Jadi kita melihat saudara kasih betapa besarnya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belum mendapatkan berkat, kalau kita juga masih dalam keadaan sulit atau ada dalam penderitaan, dalam persoalan yang kita hadapi, jangan mata kita tertuju hanya kepada itu, tapi mari kita ingat yang pertama, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwa Dia sudah memberikan pengampunan kepada saudara dan saya, sehingga melayakkan kita untuk selalu boleh datang kepada Dia untuk menerima anugerah yang tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Untuk menerima berkat, untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Kalau kita sudah menerima pengampunan Tuhan, hanya tinggal Tuhan nanti berkata, diberkati kamu, diberkati, hidup kamu, hidup, ya, jadilah bagimu. Seperti apa komen, jadi. Nah, tapi kalau kita belum menerima pengampunan, dan kalau kita masih adalah orang yang berdosa, yang tidak percaya akan pengampunan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menerima itu? Gak bisa. Ya. Walau Tuhan bisa berkata-kata, tapi kitanya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Dosa menghalangi yang baik daripada kita. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang memisahkan kita daripada Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Ya, itu sebabnya saudara Tuhan kasih, kita kalau setiap kali kita mengalami ada masalah, ingatlah bahwa pengampunan itu masih ada jalan untuk pemulihan bagi kita. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, masih ada jalan untuk pemulihan bagi kehidupan kita, masih ada jalan untuk kita menerima pemulihan untuk keluarga kita, masih ada jalan untuk kita bisa menerima pemulihan untuk ekonomi kita, masih ada jalan untuk kita bisa menerima pemulihan untuk kesembuhan kita, masih ada jalan untuk kita bisa menerima pemulihan daripada keterpurukan kita, dari kejatuhan kita. Karena apa? Pengampunan itu membukakan jalan bagi kita. Ada akses bagi kita untuk Tuhan, untuk kita datang menerima anugerahnya, menerima berkat-berkatnya, menerima kekayaan kemurahannya. Haleluya. Tapi kalau tidak, saudara kasih, walaupun Tuhan itu kaya dengan kemuliaan dan kaya dengan kasih karunia, tapi dosa atau karena kita tidak menerima pengampunan itu, atau kita tidak percaya dan kita tidak mau datang merendahkan diri untuk minta ampun kepada Tuhan, maka itu akan menutup kemurahan Tuhan itu sampai kepada kita. Itu menjadi penghalang, dikatakan.
Sebabnya saudara kasih, iblis selalu yang pertama mengintimidasi dengan dosamu tidak diampuni. Iblis berkata bahwa kamu tidak dilayakkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setan selalu akan berusaha supaya kita jangan mau untuk meminta ampun, gitu ya. Tidak mau minta ampun. Dengan kata lain, ya, kita mengeraskan hati kita untuk tidak mau bertobat, untuk tidak mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi pengampunan itu untuk bisa membuat kita ada jalan penebusan, sehingga kita ditebus, diangkat dari lubang kubur, ya, dari keputusasaan, dari ketakutan, dari kesia-siaan, dari keterpurukan, dari kesurangan, ya, dari kesedihan dan duka cita. Gak ada orang selalu kasih menuju lubang kubur, walaupun dia bukan orang mati tapi mengantarkan orang mati saja selalu kasih. Tidak ada orang di sana, orang menari-nari dan tertawa-tertawa. Tidak ada orang di sana selalu kasih, ya, happy-happy, ya. Jadi artinya selalu kasih, kata ditebus dari lubang kubur, kita dilepaskan dari semua itu hal-hal yang membuat kita merundung kehidupan kita dengan segala aksesoris kematian. Ketakutanlah, kekhawatiranlah, kesuramanlah, duka citalah, kegelapanlah, itu ya, keputusasaanlah, dan berbagai hal yang lain. Jadi Tuhan menebus kita dari sana. Amin. Dan telah ditebusnya saudara kasih, dikatakan dimahkotai. Nah, kembali saudara kasih, adakah orang menerima mahkota lalu dia mengalami duka cita yang mendalam? Adakah orang menerima mahkota karena mahkota itu saudara kasih adalah tanda kemenangan, tanda penghormatan, tanda pengagungan saudara kasih, ya, hadiah dan berkat. Tapi adakah orang menerima mahkota lalu dia menangis meraung dan berputus asa? Enggak. Berarti dengan kata lain, ketika pengampunan Tuhan diberikan kepada kita, lalu kita selalu kasih mengalami ada penyembuhan baik secara batiniah, jiwa dan aspek kehidupan kita, dan dari situ kita akan mendapatkan pergantian. Ada terjadi titik balik, ya, dari lubang kubur, ya, lubang kubur itu adalah kebinasaan, lalu kepada peninggian mahkota, ya, pengagungan, sukacita, ya, apalagi seragam kasih, rasa bahagia, happy, kemenangan, sorak-sorai, dan gitu ya, terus yang diberikan oleh Tuhan. Jadi maka kita seragam kasih melihat akan hal itu yang akan nanti menjadi bagian kita, kalaupun pada saat ini seragam kasih mungkin belum sampai ke sana, tapi Tuhan sedang mengerjakan. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, diampuni, dibebaskan, mulai mengalami pemulihan, dan kita akan terus menuju kepada penyediaan Tuhan mahkota dan kemenangan sukacita yang dikelilingi dengan kasih setia dan rahmat daripada Tuhan. Amin. Jadi inilah pengharapan kita, sehingga kita akan terus bisa memuji Tuhan walaupun belum itu terjadi, tapi ini adalah harapan. Ini suatu kepastian yang pasti akan Tuhan jadikan menjadi milik kita. Nah, kemudian dikatakan Dia memuaskan hasrat hatimu dengan kebaikan. Ya, jadi saudara kasih, kalau sudah menerima mahkota apapun saudara kasih lebih daripada seperti seseorang misalnya. Orang menerima mahkota ketika ada pemilihan,
ya Miss Indonesia misalnya ya, lalu kenakanlah mahkota kepada dia, maka yang tidak pernah dipikirkannya pun diberikan kepada dia. Diberikan juga selaku fasilitas, diberikan juga untuk dia bisa berjalan ke luar negeri, diberikan juga selalu ngasih lain-lain. Nah, jadi dia dibawa kepada hal-hal yang menaik dan dalam segala hal yang indah dan mulia, yang bawa dia tersohor, yang mulia dan terhormat dan tersanjung, dihargai. Amin. Saudara yang kasih Kristus, dikatakan dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi tidak ada orang menerima mahkota itu yang dikenakan kepada orang itu hal yang jahat lagi, nggak ada. Dia menerima kebaikan-kebaikan. Dan dikatakan sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, jadi kenapa dikatakan orang menerima mahkota dan juga menerima kemenangan, tetap akan ada juga tantangan, tapi dia akan terus menaik seperti burung rajawali. Dia sudah mendapatkan support, dia sudah mendapatkan itu satu pegangan yang kokoh, yang teguh, sudah mendapatkan suatu kuasa, wibawa, kemenangan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada Miss Indonesia, ketika dia pergi kemana-mana, bukan berarti dia pun tidak mendapatkan tantangan. Ketika dia juga sudah mendapatkan mahkota itu, ada tantangan dari pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya, tugas-tugas yang akan dikerjakannya lagi, gitu ya. Tetapi dia tidak akan menjadi tertekan lagi di situ, karena dia sudah mendapatkan suatu tugas yang dikaruniakan kepada dia, lengkap dengan otoritas, wibawa, kemenangan. Ya, dia tidak berjalan sendiri, ada yang mensupport. Maka sama seperti itu juga kepada kita. Kalau Tuhan yang memberikan kepada kita yaitu kasih setia dan rahmat, maka kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itulah yang selalu mensupport kehidupan kita, sehingga ketika kita pun masih berjalan lagi, karena kalaupun kita sudah dipuaskan hasrat kita dengan kebaikan, bukan berarti semuanya jalannya sudah menjadi jalan tol juga. Tetap masih ada tantangan. Maka dikatakan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Artinya bahwa kebaikan-kebaikan akan semakin datang lagi, makin datang di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang dihadapinya. Tapi dia tidak akan pernah memandang ke bawah. Dia selalu akan terus memandang semakin menaik dan semakin menaik. Seperti burung rajawali, dia tidak pernah mengarahkan tatapan matanya ke bawah, kecuali dia mau menerkam musuh, ya, mencari mangsa. Tapi kalau dia sedang menghadapi masalah, dia terus akan mengarahkan matanya ke atas, di mana ada terang. Dan terus dia akan mengembangkan sayapnya, dan terus akan semakin menaik dan menaik dan menaik lagi. Itu yang dikatakan di sini, seperti pada burung rajawali. Dan kalau kita berbicara mengenai burung rajawali, ini sebenarnya sangat membutuhkan waktu banyak untuk menceritakan ini. Tapi saya harap saudara bisa melihat dan bisa belajar tentang burung rajawali. Bagaimana burung rajawali dalam profil rajawali itu sendiri. Ketika dia sedang kasih berada di tengah-tengah badai, bahkan burung rajawali, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia ada di atas bukit batu, ya. Saudara bisa lihat itu, saudara komunikasi. Belajar dari sifat-sifat burung rajawali atau gaya kehidupan rajawali atau habitatnya rajawali. Dia tidak pernah, saudara kasih, akan terus dan mengais-ngais sampah di bawah, tidak. Ya, dia tempatnya selalu di atas gunung batu. Dia di tempatnya tidak di tempat-tempat yang kotor-kotor, sampah-sampah, tidak.
Dan dia terbang tidak ya terbang ayam, tidak. Yang rendah-rendah itu saja tidak. Tapi dia terbangnya ke atas. Ya, semakin ke atas. Dan dia tidak pernah membelakangi terang dan selalu menghadapkan ya kepada terang. Selalu menatap kepada terang ketika dia terbang, selalu mengarah. Itu sifatnya. Karena itu saudara bagi kasih, dalam kehidupan kita dimulai daripada pengampunan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang ada pun, itu tidak membuat kita akan semakin terperosok untuk jatuh ke bawah dan tertunduk, dan kemudian ada di tempat-tempat yang tidak layak, tetapi kita akan terus semakin bertumbuh dan menaik lagi, mengarah kepada Yesus yang adalah terang kita, memandang kepada firman Tuhan adalah terang kehidupan kita, dan kita pasti akan menerima kekuatan yang baru, sehingga kita pun akan terus bisa melayang dan bisa terus akan terbang mengatasi segala masalah. Amin. Saya berdoa dan biar kita semuanya berdoa supaya kita semuanya akan menjadi Kristen Raja Wali yang terus akan menghadapi berbagai masalah dan persoalan, karena mengingat kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu ada pada kita, karena Dia sudah mengampuni saudara saya dan pengampunannya sudah membuka jalan bagi kita untuk kita mendapatkan pemulihan, untuk mendapatkan bahkan sampai kepada mahkota, bahkan sampai kepada kemenangan lebih lagi. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita saudara Tuhan kasih. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bagi berdiri dan ajak pengujian. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk boleh menghadap hadirat-Mu, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena pengampunan-Mu yang Kau Tuhan beri kepada kami, yang membuat kami layak datang di hadapan Tahta-Mu yang Maha Kudus. Engkau yang membuka jalan bagi kami Tuhan di dalam berbagai kelemahan dan tantangan atau persoalan yang kami miliki. Tetapi biarlah kami tetap mengingat kebaikan-Mu, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, pengampunan yang Kau berikan kepada kami, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau yang bisa memulihkan hati dan jiwa dan seluruh hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Inilah alasan bagi kami, karena pengampunan-Mu itu adalah kasih yang terbesar yang kami terima. Maka segala yang lain pun Engkau sanggup untuk memulihkan bagi kami. Engkau yang menyembuhkan yang sakit. Engkau juga membuka jalan bagi kami. Di setiap jalan tertutup ada terbuka jalan yang baru. Ada berkat-berkat, ada berkat kehidupan, ada pemulihan, ada kuasa dan kemenangan. Tuhan Yesus yang baik, dan banyak lagi akses-akses yang terbuka melalui pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, Kau Bapa yang kaya raya, penuh kasih dan karunia, penuh dan berkat kemurahan, kekayaan kemuliaan Tuhan. Ini kami datang berserah kepada Engkau. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lepaskan kami dari semua ketakutan, intimidasi, keputusasaan, duka cita, kesedihan, bahkan tekanan-tekanan kehidupan, intimidasi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami datang mengaku kepada Tuhan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Oleh darah Yesus Kristus yang tercurah, dengan iman kami percaya, kami menerima ada berkat pemulihan. Kasih-Mu besar bagi kami, kasih-Mu luar biasa bekerja.
Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tapi Engkau selalu Tuhan dan kasih setia kepada kami, yang selalu menuntun kami dan mengajari kami. Dan Engkau yang selalu memandang kepada kami bahwa kami bisa Engkau ubahkan, kami bisa berubah Tuhan di dalam pandangan mata-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berharga di mata-Mu. Kau selalu mengubah hidup kami. Tidak ada apa-apa singkat dan apa-apa besar. Tidak ada apa-apa tanpa pengampunan kami tidak akan bisa dapat sanggup menerima anugerah. Tidak ada jalan untuk bagi kami untuk menerima berkat kasih dan rahmat itu sampai kepada kami. Dari pengampunan itulah yang buka jalan bagi kami untuk kami boleh dapat menerima segala yang baik, segala berkat-berkat penebusan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dan inilah terus menjadi pengharapan kami, walaupun kami masih di tengah-tengah pengharapan dalam penantian akan janji-janji itu. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan Yesus setia dan amin. Jalan baru sudah terbuka kepada kami. Engkau yang sendiri membukakan kepada kami melalui kasih-Mu yang besar, melalui pengorbanan-Mu, melalui darah-Mu yang tercurah itu membuat kami boleh jalan masuk untuk menerima segala berkat kasih dan karunia-karunia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkuasa kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas anugerah kasih dan pengampunan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Itu dapat memulihkan hidup kami. Betapa besar kasih
Haleluya. Sebelum kita berdoa untuk setiap jiwa-jiwa, baik juga ditambahin pekerja secara baik, semuanya kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara pribadi langsung minta ampun kepada Tuhan, saudara yang kasih. Dan jika saudara belum mengerti bagaimana caranya, baik saudara yang ada mengikuti dari ibadah ini, aku menuntut saudara untuk menerima berkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, supaya ada jalan bagi saudara untuk menerima pemulihan, menerima berkat kasih karunia Tuhan. Karena bahwa dosa yang belum pernah diakui kepada Tuhan akan menutup jalan bagi saudara. Walaupun Tuhan mau menolong dan memberkati, tapi belum ada terbuka jalan, dan itu masih tertutup. Oleh karena itu, Tuhan telah membuka jalan, tetapi saudara juga harus membuka hati dan membuka mulut untuk mengaku kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, aku mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan atas semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosaku. Aku menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, yaitu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah yang tercurah menyucikan aku, membasuh seluruh hidupku. Dalam nama Yesus, oleh pengampunan-Mu di dalam darah Yesus itu, aku dibebaskan dari semua kuasa dosa. Jalan yang tertutup menjadi terbuka dalam kehidupanku. Aku dilayakkan untuk datang kepada Bapa di dalam nama Yesus, menerima anugerah yang tersedia, kemurahan Tuhan, berkat-berkat penebusan, berkat pengorbanan Tuhan Yesus boleh sampai kepadaku. Aku menerima berkat kesembuhan secara batiniah, kesembuhan jiwa, kesembuhan tubuh, dan pemulihan, kesembuhan dalam semua aspek dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan yang mengerjakannya. Aku menerima dengan iman dalam nama Yesus. Aku menerima pemulihan dan semua kehidupanku dari keadaan terpuruk untuk dipulihkan dalam kemuliaan, dari kegagalan kepada kemenangan, dari kehancuran kepada kehidupan yang semakin indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari kutuk kepada berkat, karena pengampunan Tuhan Yesus, karya penebusan Yesus membebaskan hidupku dan semua yang sia-sia. Hidupku sekarang menjadi baru di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku menerima kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu memahkotai hidupku. Ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan dalam terang kebenaran hidupku menjadi seperti pada gunung Raja Wali yang terus akan menaik di dalam kuasa, terang, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak menyerah sekalipun ada masalah, tidak malu dan tertunduk, tidak hidup
Tetapi hidupku berada di dalam terang kebenaran, dalam kemuliaan, di tempat ketinggian, dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju kepada Tuhan Yesus, sumber terangku, sumber kemenangan dan pengharapanku. Syukur Tuhan. Amin. Mari semuanya kita berdoa, saudara kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik di surga. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang luar biasa yang kami percaya Tuhan penebus kami. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat dunia. Satu-satunya juru selamat manusia. Engkaulah Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang gagah perkasa. Tuhan yang hidup, yang memberikan segala sesuatu, yang menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini yang sakit, walaupun sudah menahu, yang sudah lama juga dalam kegagalan, dalam masalah, dalam pengharapan, semuanya mendapatkan lawatan pemulihan Tuhan, kesembuhan terjadi bagi yang sakit. Jehovah Rafa Allah penyembuh oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Allah Jehovah Jireh yang menyediakan berkat kemenangan dan keberhasilan, yang memenuhi segala sesuatu dan kebutuhan. Dan setiap kami anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang percaya, yang sudah menerima pengampunan Tuhan, yang sudah menerima ada jalan untuk menerima kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya setiap orang yang mengalami kehinaan atau terjatuh dan hidupnya terpuruk keputusasaan, ada yang mengalami kebangkitan, pengharapan dan sukacita, kemenangan yang luar biasa. Ada yang mengalami kelegaan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Yesus bekerja luar biasa menerobos kepada setiap hati, jiwa dan batin setiap umat Tuhan yang percaya, yang menerima pengampunan-Mu, yang menerima Engkau dalam hati dan seluruh kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang mengerjakan dalam bagi kehidupan kami semuanya. Bahwa mahkota yang sudah menantikan kami, yang sedang Engkau sudah kerjakan akan sedang datang bagi kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik di surga. Pasti akan terjadi ada titik balik dari kehidupan kami dan semuanya Tuhan, masalah-masalah tahun-tahun yang kami lalui di dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tangisan dan duka cita dan keputusasaan, bahkan berbagai-bagai hal yang tidak baik akan berubah semuanya menjadi kemenangan, berubah menjadi berkat-berkat sukacita kemuliaan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih bahwa firman-Mu ada tertulis, firman berkata bahwa orang yang terhina akan ditegakkan, bahkan orang yang mengalami haleluya Tuhan Yesus malu akan mendapatkan kemuliaan. Tidak ada basana. Bapa yang baik di surga, ada firman-Mu tertulis haleluya Tuhan bahwa semua berkat-berkat yang dicuri oleh si iblis, yang terhilang akan dikembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus Kristus. Orang yang mengalami masalah yang terburuk akan mengalami kehidupan yang semakin yang bertambah-tambah luar biasa. Yang kami yang paling kecil akan menjadi kami yang terbesar. Terima kasih Yesus yang baik, haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengerjakannya semuanya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bahwa Engkau terus sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus, dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Orang yang mendapatkan kehinaan akan mendapatkan ketegangan, akan diangkat ke atas gunung batu dan dimuliakan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, bahwa tangan Tuhan Allah yang meninggikan. Haleluya. Tidak ada bertanda, ada basiki, ada basana. Bapa yang baik dalam surga, Engkau Tuhan jadikan kami anak-anak mereka percaya dan berharap kepada Tuhan sebagaimana yang Kau Tuhan janjikan, supaya kami menjadi bangsa yang terpilih, menjadi ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan di hadapan bangsa-bangsa, untuk kemudian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, pada hidup kami terus akan membawa keagungan bagi nama-Mu Tuhan, membawa kemuliaan bagi-Mu. Engkau terus akan meneguhkan firman-firman dalam hati kami, bahwa kami terus selalu memuji dan menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Selalu akan mengingat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, dan tidak akan pernah melupakannya.
Dan mata kami tidak tertuju hanya berkat yang bisa terukur secara dunia, yaitu materi dan pencapaian-pencapaian. Tapi berkat yang kekal, berkat yang luar biasa yang tidak ternilai, itu harga daripada sebuah pengampunan yang menerima kami, pakai menjadikan kami menjadi milikmu sepenuhnya, menjadi anak-anakmu, menjadi biji matamu berharga di hadapanmu, supaya kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami terus akan dibangkitkan dan sukacita kami, dibangkitkan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk kami tetap menantikan semua Kau janjikan itu pasti akan tergenapi dalam nama Yesus. Kami tahu Allah kami tidak pernah gagal, haleluya. Walaupun kami pernah dan sering mengalami ada kegagalan, tapi itu bukan kegagalan total. Tapi itu ada sebuah proses yang harus kami cintai untuk melatih hidup kami, untuk membuat kami bertambah-tambah kuat dan memiliki karakter, dan untuk kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kebesaran anugerah Tuhan, bukan kepada kehebatan kekuatan kami, tetapi untuk kami bersandar kepada kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Walaupun kami berusaha, walaupun kami melakukan ada bagian kami, tapi bukan oleh karena kehebatan kekuatan kami, bukan oleh karena kesempurnaan kami melakukannya itu, tapi semua karena anugerah ya Tuhan. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Supaya satu kelak kami tidak membanggakan hidup kami, supaya satu kelak kami terus berkata bahwa hidup ini adalah hanya anugerah saja, bahwa hidup bukan kegagalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Melawan kami semua umatmu, semua gereja-gereja, mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya kami semuanya umatmu dan gereja tengah-tengah dunia ini Tuhan terus akan seperti burung raja wadi yang naik terbang di tengah-tengah gelombang masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, bahkan juga yang diprediksi yang akan mengalami ada badai masalah atau kesulitan. Tetapi kami percaya ketika mata kami tertuju dan terus memandang kepada Tuhan yang adalah gembala agung kami, daripada Tuhanlah turun segala berkat-berkat pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami percaya bahwa ketika Tuhan kami serukan, maka Engkau Tuhan turun tangan untuk memulihkan, memberkati kami. Engkau yang memerintahkan berkat-berkat, karena jika Engkau memberikan perintah maka semuanya terjadi. Bila Engkau berfirman maka semuanya ada, dan tidak ada perkataan yang gagal. Tuhan Yesus sedia. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan segala sesuatu dengan firman-Mu, yang menjadikan tidak ada menjadi ada oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, umat-Mu, semua kami umat-Mu, gereja-Mu seluruh muka bumi ini Tuhan, gereja-gereja-Mu seluruh Indonesia Tuhan, dan dimanapun di kota Indonesia Tuhan Yesus, semuanya Engkau terangi dan terang yang bersinar, supaya Engkau berikan roh kasih setia kepada kami semuanya, dan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan, memandang kepada kemuliaan, kepada kebesaran Tuhan, bahwa dunia ini dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semua ada di bawah kendali daripada Tuhan, semua di bawah otoritas Tuhan, bahwa langit adalah tahta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu, bahwa bumi ini ada di bawah kaki Tuhan. Karena itu Tuhan, bila kami selalu bersama dengan Tuhan yang adalah kepala gereja-Mu, Yesus Kristus adalah kepala, kami adalah anggota tubuh-Mu, kami selalu akan berpaut dan selalu akan bersama-sama Kristus yang berkuasa memerintah atas segala sesuatu dan berdaulat atas segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Engkau yang melepaskan rohmu bekerja, akan mengerami dan melayang-layang, menguasai seluruh umat tebusan Tuhan. Kami gerejamu, kami umatmu Tuhan. Kami orang-orang percaya kepada Engkau, umat tebusan Tuhan. Supaya rohmu yang luar biasa itu, yang selalu akan memampukan kami, menguatkan, menghibur, menuntun pada kebenaran, menguasai dan menolong senantiasa. Roh Kuduslah penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ayo berdoa Tuhan, hiburkanlah yang berduka, hiburkanlah yang bersusah hati Tuhan. Kau lepaskan yang terbelenggu, kau lepaskan segala tali-tali bagikan dari dosa dunia yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan, yang menghalangi untuk berjalan datang kepada Tuhan. Semua jerat-jerat dan panah-panah kutu besi yang dihadapinya, Tuhan patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau juga menghancurkan langit tembaga di atas kepala kami. Di dalam nama Yesus, bila surga yang terbuka kepada kami, terbuka, kerajaan Allah turun, memberkati kami semuanya. Sehingga tengah-tengah dunia yang bermasalah, kami tetap akan diberkati dan menjadi berkat-Mu Tuhan. Karena untuk itu dan Kau panggil kami, Kau telah pilih kami untuk kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dari semuanya kami tersedia Tuhan memakai firman-firman Tuhan dan seluruh kehidupan kami, dan juga merupakan pedang senjata perlengkapan Allah dalam kehidupan kami untuk membuat pertahanan dan hubungan kami, dan juga untuk kami bisa mengalahkan segala musuh dalam nama Yesus Kristus. Bagian kami Engkau lah Tuhan Yesus, kerajaan lah bagian kami, dan kebenaran mau jadi bagian kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah anak domba Allah itu bungkus kami semuanya. Hai Engkau segala roh jahat, Kau setan penipu, sakit penyakit, maut, kuasa gelapan, pembunuh, kematian, setan penipu, kegagalan, kemiskinan, kutuk dosa, semuanya sudah dihancurkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa penyembahan pada ilah-ilah yang lainnya tidak berkuasa lagi dalam nama Yesus. Kehidupan kami memang itu Tuhan adalah kehidupan dalam perjanjian yang baru, perjanjian dalam berkat penebusan Kristus. Bahwa semua perjanjian lama itu yang pernah dibangun oleh kakek nenek moyang orang tua, bahkan yang pernah kami bangun pada waktu masa-masa kebodohan dan kesia-siaan, semuanya itu sudah dipatahkan oleh darah Kristus Yesus yang sudah memberikan pengampunan kepada kami. Dan darah Yesus itu membuat kami menjadi kejadian yang baru, dan kami menjadi ahli warisnya Tuhan, menjadi anak-anak Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, pakai kami semuanya umat-Mu untuk menjadi transaksi yang luar biasa, sehingga melalui kehidupan kami umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan, kami tempat ini semuanya akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dan akan menuntun orang-orang datang kepada Engkau. Dan biarlah terang yang bercahaya itu tidak akan bisa dipadamkan oleh apapun api-api sejahtera dunia ini. Dan biarlah Engkau jadikan terus akan terang yang bercahaya yang tidak bisa terpadamkan, dan ada minyak kudus-Mu terus akan mengalir, yang akan terus berkobar, terus menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami melepaskan kuasa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di seluruh penjuru bumi. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang telah melepaskan kami dari segala kuasa musuh, sebab Engkau lah Tuhan yang berkuasa dan berkerajaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di seluruh bumi. Di dalam nama Yesus, Yesuslah Raja segala bangsa, Raja segala raja, memerintah atas segala yang ada. Syukur Tuhan Yesus Dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau Tuhan mendengar menjawab doa kami. Kami bersyukur Yesus adalah Imam besar agung kami, pendua sahabat agung bagi kami, yang senantiasa berdoa bagi kami dan menyatukan doa kami dengan doa Tuhan Yesus Kristus. Maka sempurnalah semua doa kami. Bahkan kami sudah mendapatkan
lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan dulu saudara. Kasih kita akan melanjutkan doa kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi seluruh kehidupan kita.